Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan coba berbagi ilmu kepada kalian semua terkait materi kita yang pertama, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, tetap stay di video ini, tonton sampai habis, karena dalam materi yang akan saya coba share berbagi kepada kalian, nanti di sana ada informasi-informasi lengkap terkait apa saja yang harus kalian lakukan di dalam laboratorium, khususnya pada saat praktikum di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, baik itu praktikum mapel kimia, fisika maupun mapel biologi. Nah, tonton sampai habis, kemudian kalian pahami semuanya materi ini, dan nanti saya akan mengadakan evaluasi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Langsung saja akan saya coba berbagi pada kalian keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih keselamatan kerja? Keselamatan kerja itu adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi apapun aktivitas kalian, nanti yang dinamakan keselamatan kerja itu bagaimana cara kerja kalian itu safety untuk kalian sendiri. Nah, sedangkan laboratorium yang biasanya sering kita dengar kata-kata laboratorium itu apa? Laboratorium adalah suatu tempat di mana kita akan mengadakan proses belajar mengajar melalui metode praktikum. Jadi secara langsung yang dapat menghasilkan pengalaman belajar baru buat kalian semuanya. Oke. Adapun tujuan keselamatan kerja kita, yang pertama untuk melindungi laboran atau analis serta tenaga kerja lainnya atas keselamatannya, dan kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, khususnya di laboratorium tersebut. Jadi jangan sampai nanti kalian di laboratorium itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini ada sarana prasarana yang harus ada di dalam laboratorium. Yang pertama itu harus wajib ketika kalian masuk ke dalam laboratorium, kalian harus menggunakan jas lab yang sesuai standar. Mohon maaf sekali lagi, kalau Anda mungkin punya jas lab yang tidak kualitasnya belum memenuhi standar, oleh karena itu tolong coba cari jas lab yang sesuai dengan standar praktikum. Jangan hanya yang murah saja, tetapi kualitasnya harus bagus. Kemudian nanti kalian harus menggunakan sarung tangan ketika mungkin nanti menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang sedikit berbahaya. Jangan lupa menggunakan masker supaya tidak menghirup bahan-bahan yang tidak diinginkan. Wajib menggunakan alas kaki atau sepatu yang semuanya tertutup, gitu ya. Nah, ada wastafel, alhamdulillah di laboratorium kita selalu ada wastafel di setiap pojoknya. Bahkan ada minimal 5 buah wastafel di dalam satu laboratorium. Jadi nanti silakan kalian gunakan secara baik. Dan kemudian sudah kita lengkapi dengan sabun. Ada pipetting aid, pabelbab, kontainer khusus untuk peralatan yang berbahaya, insulasi jarum, lancet, dan lain-lain. Kemudian ini ada pemancur air emergency shower. Ini kalau emergency shower itu ada di laboratorium yang ada di universitas biasanya. Kebetulan kalau di SMA 1 belum ada. Kemudian ini ada juga standarnya harus punya keamanan biologis untuk jenis-jenis mikroorganisme yang ditandai dengan kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Nah, jangan lupa setiap kalian menggunakan laboratorium harus menggunakan masker. Ini wajibnya sih normalnya N95, tapi cukup kalian menggunakan masker bedah saja juga sudah cukup, gitu ya. Lanjut, dimana kalian ketika masuk laboratorium
pasti mengenal ada istilah materi safety dataset atau yang biasa kita singkat dengan MSDS. MSDS ini bisa Anda cari di internet ataupun di sumber bahan pembelajaran kalian manapun ada. Apa sih MSDS? MSDS itu adalah informasi data keamanan bahan. Jadi setiap bahan-bahan kimia itu punya standar keamanannya masing-masing. Yang informasi mengenai cara pengendalian bahan kimia berbahaya dalam bentuk selebaran kertas, bagaimana penanganannya dan lain-lain ada di informasi MSDS ini. MSDS ini berisi tentang uraian umum bahan, sifat fisik, kimiawi, cara penggunaannya, serta cara penyimpanannya. Jadi nggak main-main, setiap bahan-bahan kimia itu pasti punya MSDS-nya tersendiri. Antara bahan kimia yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama, beda-beda informasinya. Fungsinya apa sih Pak? Yang pertama, untuk mengetahui bahan kimia tersebut, apakah berbahaya, apakah dia korosif dan lain-lain. Kemudian kita bisa menerapkan pengendaliannya untuk melindungi kita semua ketika lagi bekerja. Bahkan untuk mengembangkan rencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja, dan juga merencanakan pelatihan pada pekerja yang langsung kontak dengan B3 bahan berbahaya dan beracun. Setiap bahan-bahan kimia di bagian wadahnya selalu ada simbol-simbol bahaya seperti ini contohnya. Nanti silakan kalian bisa searching dimanapun ada simbol-simbol bahaya di laboratorium. Ini contohnya di setiap bahan, saya ambil sampel saja. Ini eksplosif atau mudah meledak. Nah, kalau ini adalah flammable atau mudah terbakar. Nanti ditugas silakan kalian kerjakan apa yang nanti sudah saya sampaikan tugasnya, dicari di bagaimanapun referensi kalian, di internet boleh, bahkan di buku bacaan boleh, dimanapun ada, terserah. Ini saya ambil contoh alur ketika kalian masuk di laboratorium, entah itu laboratorium manapun. Ini saya pisahkan, ada laboratorium ketika kalian mau untuk praktikum dengan kalian menjadi pasiennya. Dimanapun ketika kalian masuk laboratorium, kalian harus izin dulu laporan ke front office, dimana nanti khususnya di SMA 1 ini alhamdulillah kita punya pegawai laboratorium yang biasa kita sebut dengan laboran. Laboran adalah pegawai yang mengelola laboratorium, namanya Pak Riki Gunawan. Nanti bisa kalian hubungi beliau. Ada di beliau mengelola laboratorium biologi, fisika, dan juga kimia. Ketika nanti kalian mau masuk, jangan lupa izin ke Pak Riki Gunawan untuk menggunakan laboratorium. Kemudian silakan Anda praktikum sesuai dengan arahan yang sudah kami berikan. Setelah itu tidak ada aktivitas lain dan langsung keluar dari laboratorium. Nah, ini juga berlaku ketika misalkan kalian sedang jadi pasien di laboratorium klinis di rumah sakit. Pasti kalian juga lapor dulu ke front office-nya, kemudian masuk ke lab, diambil sampelnya, entah itu kalian ronsen, audio, spirometri, EKG, dan lain-lain, kemudian pasien itu pulang. Jadi tidak ada aktivitas lain di dalam laboratorium kecuali yang seharusnya dilakukan oleh kalian, gitu ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ketika kalian masuk laboratorium, kemudian ngapain aja dan lain-lain. Cukup kalian kerjakan apa yang harus Anda kerjakan, dan jangan pernah kerjakan ketika tidak seharusnya Anda kerjakan. Lanjut. Ini ada beberapa yang harus kalian pahami terkait dengan keamanan kerja ketika Anda sedang praktikum di laboratorium, baik itu kimia, biologi, dan fisika. Pertama, nantinya ke depannya selalu akan saya rencanakan dulu percobaan yang akan kalian coba, nanti akan kalian lakukan di laboratorium. Nanti akan saya tulis dalam bentuk LKS, lembar kerja siswa,
yang nanti kalian pegang masing-masing, baca, pahami, supaya tidak nanya-nanya lagi ketika Anda berada di laboratorium. Yang kedua, sebelum Anda masuk ke dalam laboratorium, Anda wajib menggunakan jas laboratorium. Ini udah saya saya bedakan warnanya menggunakan warna merah. Kenapa? Jas lab ini untuk melindungi kalian, untuk pertahanan awal APD kalian ketika kontak langsung dengan alat dan bahan-bahan kimia. Saya sangat melarang kalian menggunakan sendal atau bahkan melepas sepatu kalian ketika berada di laboratorium. Ya, jadi sepatu kalian wajib harus digunakan ketika kalian masuk ke dalam laboratorium. Bagi wanita, khususnya wanita, kalau pria saya yakin anak-anak SMA 1 itu nggak punya rambut yang panjang. Ketika ada rambut panjang pasti kalian wajib untuk memotongnya. Untuk para wanita yang mohon maaf yang non berhijab, ketika kalian punya rambut panjang itu harus di-cut dulu, jadi nggak ada rambut yang terurai. Saya sangat melarang Anda mengkonsumsi makanan dan minuman di laboratorium. Tidak boleh sama sekali kalian makan dan minum di laboratorium. Kemudian tolong jaga kebersihan meja praktikum kalian. Apabila meja praktikum basah, segera langsung dikeringkan menggunakan lap. Nanti kalian setiap praktikum saya minta kelompoknya membawa paling tidak 1 plastik tisu lah buat selalu menjaga kebersihan. Hindari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang tidak diperlukan. Kemudian hindari menghisap langsung uap bahan-bahan kimia. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalian misalkan ada gas, ada asap atau uap apapun itu langsung kalian hirup, jangan. Kalian harus mindset diri kalian bahwa semua bahan kimia itu berbahaya. Gitu ya. Kenapa harus mindset seperti itu? Supaya kita jauh lebih berhati-hati ketika berada di laboratorium. Apabila kulit kalian terkena bahan kimia, jangan sekali-kali Anda menggaruk. Nanti karena akan melebar, karena akan tersebar ke tubuh kalian lain. Langsung saja nanti ada arah-arahannya ketika kalian mengalami kecelakaan kerja, apa yang Anda harus lakukan itu sudah tersedia semuanya di laboratorium. Pastikan gas kran tidak bocor ketika menggunakan bunsen. Nanti bunsen itu adalah alat pembakaran. Nanti tolong kerannya itu jangan sampai bocor, karena bocor takutnya bisa meledak nantinya. Nah, ini paling dasar yang harus kalian tahu supaya kalian aman dan nyaman di laboratorium. Pertama, jangan sekali-kali Anda makan dan minum di dalam laboratorium. Dilarang meludah. Jangan Anda berlari, bercanda dan lain-lain, atau bahkan panik, terutama bila terjadi keadaan bahaya seperti kebakaran, gempa dan sebagainya. Jadi harus tetap tenang saja, ikuti arahan petunjuk dari Bapak Ibu guru serta Bapak laboran kita. Kemudian jangan sekali-kali Anda bermain dengan alat lab yang belum tahu cara penggunaannya. Nah, ini yang kita sepakati semua guru IPA. Kalian nanti ketika praktikum mengambil sampel dan lain-lain harus selalu menulis label pada alat-alat kimianya. Jadi biar nggak tertukar sampelnya, karena bahan-bahan kimia itu dari tampak fisiknya mungkin ada yang bening sama seperti air semua, tapi beda-beda semuanya bahan-bahan kimianya. Kemudian pastikan sebelum Anda masuk menggunakan baju jas lab. Nanti saya akan coba memfasilitasi kalian, sekolahan pun juga akan memfasilitasi kalian untuk memiliki baju lab yang standar praktikum universitas. Nanti silakan kalian pesan saja di koperasi sekolah, dan ini wajib bagi semua siswa IPA. Kalau IPS tidak wajib.
Nanti silakan menggunakan sarung tangan latex ketika kalian mungkin praktikum membedah dan lain-lain, dan jangan lupa nanti menggunakan masker karena kita juga lagi pandemi COVID-19 ini. Tinggalkan sarung tangan, masker, dan buang ketika sebelum Anda keluar dari lab. Nanti kita sudah menjalankan tempat sampah, tempat buat pembuangan limbah ada di sana semuanya. Nanti silakan kalian buang sebelum Anda keluar dari laboratorium. Jangan sekali-kali membuat peraturan sendiri. Dan yang paling penting, mindset kalian adalah anggaplah selalu bahwa semua spesimen laboratorium itu berpotensi menjadi infeksius, sehingga tanganilah dengan hati-hati, selalu menggunakan sarung tangan. Letakkan semua sampel dengan aman. Nanti kita juga akan menyediakan rak sampelnya, jadi supaya kalian nggak akan tumpah dan lain-lain. Hati-hati ketika mengambil sampel, khususnya nanti di lab biologi, jangan sampai terkontaminasi dengan sampel-sampel lainnya. Jadi harus murni benar-benar sesuai dengan standar praktikum. Jangan memipet darah atau cairan tubuh lain dengan reagen apapun menggunakan mulut. Kalau sudah selesai, bersihkan meja kemudian keluar. Ya, jadi tidak ada aktivitas lain di dalam laboratorium. Cuci tangan dengan benar setelah menangani bahan-bahan infektif dan sebelum meninggalkan lab. Wadah yang hanya bisa dipakai sekali, tolong Anda buang dan tidak boleh digunakan kembali. Ini saya memberikan hal-hal yang mungkin dapat timbul di laboratorium. Ya, walau alam, mudah-mudahan nauzubillah min dzalik kita tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang aman-aman saja. Tapi kalaupun misalkan ada pahitnya keadaan darurat, apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, ini saya coba share di materi kita pada pagi hari ini. Kecelakaan kerja itu kejadian yang tidak terduga, yang enggak semua orang itu mengharapkan kejadian tersebut. Nah, ketika misalkan kalian jadi pasien, itu namanya kecelakaan medis. Ketika kalian misalkan jadi petugasnya atau yang praktikannya, itu saya simpulkan untuk namanya kecelakaan kerja. Adapun beberapa penyebab kecelakaan kerja, yang pertama lagi-lagi kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari si praktikan tersebut. Selalu jaga kondisi tubuh Anda, jangan sampai letih ataupun lemah daya tahan tubuh Anda, karena nanti akan mengurangi fokus dan pemikiran kalian. Tolong bedakan sikap Anda ketika di kelas dan juga di laboratorium. Ini yang selalu saya tanamkan kepada semua siswa-siswa SMA 1 dan semuanya sekolah-sekolah yang pernah saya ajarkan. Apabila kalian misalkan terpeleset contohnya, bagaimana mencegahnya? Tolong selalu menggunakan sepatu, khususnya sepatu yang anti slip. Jangan sekali-kali ke sekolah menggunakan sepatu yang hak tinggi atau bahkan sepatu yang nggak diikat talinya. Selalu berhati-hati pada lantai yang basah, licin atau bahkan nggak rata supaya tidak terpeleset. Karena basah, licin di lab itu bukan berarti itu basah dari air. Bisa saja itu adalah bahan-bahan kimia. Oke. Kecelakaan bisa terjadi ketika kalian mengangkat beban. Ketika beban yang kalian itu bawa terlalu berat, contoh misalkan kalian akan memindahkan alat-alat yang sudah berisi bahan-bahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tolong gak usah banyak-banyak, gak usah terlalu berat bawanya. Karena apa? Yang saya khawatirkan kepada kalian bukan hanya alatnya yang pecah. Alat yang pecah itu gampang digantinya. Kita mesen di mana juga ada. Tetapi yang kita khawatirkan adalah isi bahan-bahan yang ada di dalam alat tersebut. Ketika bahan-bahan tersebut
terkena tubuh kalian, maka nanti akan terjadi suatu infeksi dan lain-lain. Jangan berdiri terlalu jauh dari beban, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk, tapi gunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok. Pakaian penggotong jangan terlalu ketat sehingga pergerakan terhambat. Nah, nanti ketika kalian mesen jas lab, tolong sesuaikan dengan postur tubuh kalian. Jadi jangan terlalu slim, karena nanti paling nggak minimal Anda gunakan selama 3 tahun ke depan. Dan jangan terlalu yang lonjong juga, yang pas dengan postur badan kalian. Ini efeknya ketika nanti kalian mungkin terkontaminasi atau terkena dari bahan-bahan kimia, khususnya yang bahan-bahan kimia yang bersifat asam. Contohnya asam nitrat, asam sulfat, asam-asam yang lain, ada asam kromat dan lain-lain. Bagaimana penanganannya? Segera harus membilas bagian tubuh yang terkena larutan dengan air sebanyak-banyaknya. Tentunya air yang mengalir ya, jangan kalian masukkan juga ke dalam air yang berada di suatu wadah. Bagaimana ketika larutan asam tersebut terkena ke kulit? Langsung bilas bagian kulit yang terpercik larutan asam berulang kali dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian tolong nanti kalian basuh menggunakan larutan natrium karbonat untuk menetralisir dari asam tersebut. Ketika misalkan nanti kalian terluka akibat pecahan-pecahan alat-alat kimia, yang paling sering adalah pecahan gelas. Yang saya kasih informasi di dalam materi ini. Pada gelas bersih, lakukan disinfeksi standar di daerah yang luka saja, langsung diobati saja, dan ditutup dengan perban yang steril. Nanti alhamdulillah setiap lab kita punya kotak P3K yang cukup lengkap semuanya. Nah, bagaimana dengan pecahan gelas yang ada bahan-bahan yang bersifat infektif? Peras daerah luka beberapa menit sampai keluar darah, jadi biar racunnya itu keluar juga. Basuh dengan antiseptik, kemudian bilas dengan air sabun. Kalaupun terjadi sesuatu, kita langsung segera bawa ke dokter. Ada beberapa peralatan keselamatan kerja yang sudah kita lengkapi semua di dalam lab. Yang pertama, di dalam lab itu pasti ada alat pemadam kebakaran, dan itu mudah untuk kita gunakan ketika berbahaya nantinya. Dan selalu gunakan jas lab ketika berada di laboratorium, serta APD yang lainnya. Semua bahan-bahan kalian beri label atau tanda, jadi kita bisa mudah membedakan bahan-bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Jangan lupa menggunakan sarung tangan latex atau sarung tangan bedah ketika kalian nanti mungkin membedah atau mengkontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Semua daerah penyimpanan bahan itu harus jelas dan terpisah dari tempat kerja ya. Jadi penyimpanan nanti kalau kalian ke dalam lab, kalian tetap stay di ruangan kerja kalian. Hanya 1-2 orang saja yang mungkin nanti akan mengambil bahan di ruang penyimpanan. APD apa saja yang harus kalian terapkan di dalam laboratorium? Pertama, lagi-lagi kalian wajib menggunakan jas laboratorium, menggunakan pelindung muka, masker contohnya dan lain-lain, atau bahkan face shield boleh, goggles kalau di laboratorium namanya. Selalu menggunakan celana panjang untuk laki-laki dan rok panjang untuk yang perempuan. Pakai sepatu tertutup sampai mata kaki, gunakan masker atau respirator, dan sarung tangan atau gloves. Ini contoh-contohnya. Ini jadi kalian wajib menggunakan jas lab seperti ini. Kemudian nanti silakan kalian lengkapi dengan masker. Boleh masker bedah atau mungkin masker kain pun juga mungkin masih bisa kita izinkan. Kalau ini adalah masker, contoh masker N95. Nanti silakan kalau menggunakan face shield, jangan lupa sarung tangan, dan juga sepatunya itu harus tertutup semuanya.
Ini paling tidak APD yang minimal banget kalian harus penuhi di dalam laboratorium. Oke, paham ya? Silakan kalian pahami dulu. Ini ada jas lab, sepatunya harus seperti ini, tertutup semuanya, tidak ada yang bolong-bolong, robek dan lain-lain. Gunakan masker, sarung tangan, face shield atau bahkan kacamata goggles. Ini untuk APD pelindung diri kalian. Ini ada alat-alat lab. Ini namanya pipet filler, contohnya seperti ini. Nanti bisa kalian cari, searching alat-alat kimia itu ada apa aja sih. Nanti bisa kalian cari tahu sendiri. Dan jangan lupa selalu memberikan tanda, memberikan nama di dalam alat-alat kerja kalian. Ketika nanti ada sampel kalian masukkan ke dalam alat-alat kerja kalian, jangan lupa sampel bahan tersebut silakan Anda kasih label, Anda berikan nama di dalam alat tersebut. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa share pada pagi hari ini pada kalian. Ini ada sedikit tugas dari saya, tugas kimia pertemuan kedua. Silakan nanti kalian buat 3 jenis tabel. Ya, paham ya tabel seperti apa? Ada 3 tabel. Tabel yang pertama isinya silakan Anda buat atau berisi 20 contoh nama-nama alat kimia itu ada apa aja sih, lengkap beserta gambar dan fungsinya. Gambar ini bisa kalian cari dari referensi berbagai macam sumber, ada semuanya. Itu jelas ya, tabel yang pertama. Tabel yang kedua, bikin lagi tabel, isinya adalah minimal 10 bahan-bahan kimia yang sering digunakan pada saat praktikum. Apa aja contohnya, nama-namanya apa sih, itu yang biasa ada di dalam lab. Dan tabel yang terakhir, tabel yang ketiga, isinya adalah silakan kalian masukkan 20 contoh nama-nama simbol berbahaya. Tadi kan sudah saya beri contoh, tadi simbol ada flammable, ada eksplosif dan lain-lain, lengkap beserta gambar dan maknanya ya. Jadi gambarnya ini maknanya apa sih, ada dari berbagai macam sumber. Jelas ya, ini tugas buat kalian untuk materi keselamatan kerja dari dalam laboratorium. Nah, tugas tersebut silakan nanti Anda ketik dan disimpan dalam format PDF. Jadi nggak usah nanya ke saya lagi, Pak nyimpennya formatnya Word, DOC, apa PPT, enggak. Semuanya silakan dibuat dalam bentuk PDF. Ya, paham ya? Nah, dalam file tersebut tulis nama dan kelas kalian. Oke. Saya sangat melarang kalian cuman menyalin atau mengcopy hasil pekerjaan teman. Ini nggak boleh. Saya punya aplikasi untuk mengira-ngira berapa persen kalian mengcopy dari hasil pekerjaan teman, gitu ya. Ada, kita punya aplikasinya. Jadi jangan sampai kalian plagiasi punya temannya. Silakan Anda kerjakan sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, tugas tersebut dikirim melalui Smart System SMAN 1 Kota Tangerang Selatan paling lambat tanggal 12 Agustus jam 23.59 WIB. Ya, itu paling lambatnya. Setelah itu bagaimana Pak? Nanti mungkin akan saya kurangi skor atau bahkan saya tidak terima lagi tugasnya. Jelas ya semua ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu, tetap jaya, semansa, still number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.